Di Sudan, sekelompok orang Kristen dikurung di dalam sebuah gubuk kayu dan dibakar hidup-hidup oleh para ekstremis. Namun, setelah itu terjadi sesuatu yang tak seorang pun bisa jelaskan. Ini adalah salah satu kisah yang terdengar mustahil. Sampai kamu mendengar semua detailnya, kita sedang membicarakan orang-orang sungguhan yang benar-benar menghadapi maut dan hidup untuk menceritakannya. Yang membuat kisah ini semakin mengejutkan adalah bahwa puluhan saksi mata melihat kejadian itu secara langsung pada waktu yang sama. Ini bukan legenda lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini benar-benar terjadi baru-baru ini di Sudan, dan orang-orang yang selamat masih hidup, masih terus bersaksi tentang apa yang mereka alami malam itu. Mari saya ceritakan secara berurutan, langkah demi langkah, apa yang sebenarnya terjadi. Menjadi seorang Kristen di Sudan bukanlah hal yang mudah. Bahkan mungkin kata sulit terlalu ringan. Di sana, menjadi orang Kristen berarti hidup dalam bahaya. Negara ini telah lama dilanda konflik dan di banyak daerah mengakui iman kepada Yesus bisa berakhir dengan kematian. Ada kelompok ekstremis yang secara aktif memburu orang-orang Kristen. Mereka tidak hanya mengancam, mereka benar-benar bertindak. Di wilayah utara Sudan, ada desa-desa di mana orang Kristen harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak bisa membangun gereja, tidak bisa bernyanyi keras, bahkan tidak bisa berdoa di tempat umum tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Bayangkan harus menyembunyikan sesuatu yang seharusnya menjadi hal paling suci, doa. Itulah kenyataan yang dihadapi ribuan orang percaya di sana. Di salah satu desa itu, ada sebuah komunitas kecil berisi sekitar 40-50 orang Kristen. Mereka sudah berbulan-bulan berkumpul secara diam-diam, berpindah dari rumah ke rumah, saling menguatkan, membaca firman Tuhan, dan menjaga iman mereka tetap hidup. Mereka tahu risikonya. Mereka mendengar kabar tentang kelompok lain yang diserang. Namun mereka percaya, selama mereka berhati-hati dan tidak menarik perhatian, mereka akan aman. Sayangnya, mereka salah. Suatu malam, kelompok ini memutuskan untuk berkumpul di sebuah gubuk kayu kecil di pinggir desa. Tempat itu sederhana, hanya 4 dinding, atap, dan lantai tanah. Tapi bagi mereka, itu tempat yang cukup aman untuk bersekutu. Sekitar 35 orang hadir malam itu. Pria, wanita, bahkan beberapa remaja. Mereka mulai berdoa bersama, bernyanyi dengan pelan, dan membaca dari sebuah Alkitab lusuh yang sudah lama mereka gunakan bergantian. Namun tanpa mereka sadari, ada mata yang mengintai. Sekelompok ekstremis telah memantau mereka selama berminggu-minggu. Mereka tahu kapan kelompok ini bertemu, tahu di mana mereka berkumpul, dan malam itu mereka memutuskan untuk bertindak. Mereka ingin menjadikan para pengikut Kristus ini sebagai contoh, dan orang-orang yang berdoa di dalam gubuk itu sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka sedang berdoa dengan sungguh-sungguh ketika tiba-tiba terdengar suara-suara di luar. Suara keras, suara marah. Awalnya mereka pikir itu hanya orang-orang yang lewat, tapi kemudian suara itu semakin dekat. Dan lalu mereka mendengar langkah kaki. Banyak sekali. Sebelum siapapun di dalam sempat bereaksi, pintu tiba-tiba dibanting tertutup. Mereka mendengar sesuatu yang berat diseret ke arah pintu. Lalu terdengar suara lain, logam, rantai mungkin, atau gembok. Seseorang mencoba membuka pintu tapi tidak bisa. Mereka terjebak. Kepanikan mulai menyebar. Orang-orang mulai berteriak, menanyakan apa yang sedang terjadi. Beberapa pria berlari ke arah pintu dan mencoba mendobraknya, tapi sia-sia. Para ekstremis di luar telah memalanginya dari luar. Lalu terdengar tawa dingin, mengejek. Dan seseorang di luar berteriak sesuatu yang membuat darah semua orang di dalam membeku, bakar mereka. Dalam hitungan detik, mereka mencium bau asap. Lalu terlihat api mulai menjalar di dinding.
Pondok kayu itu sudah tua dan kering, dan api menyebar dengan sangat cepat. Dinding-dinding menyala seperti kertas, dan panasnya segera menjadi tak tertahankan. Orang-orang mulai batuk. Anak-anak menangis. Semua berusaha menjauh dari api, tapi tidak ada jalan keluar. Pondok itu kecil, dan api ada di mana-mana. Beberapa orang memukul-mukul dinding, berteriak minta tolong. Yang lain mencoba menendang papan kayu, tapi asap sudah terlalu tebal. Sulit bernapas, panasnya begitu menyiksa hingga mereka harus merunduk hanya untuk bisa menghirup sedikit udara. Sementara itu, di luar, para ekstremis berdiri menonton, menunggu. Ini adalah momen di mana kebanyakan orang akan menyerah, saat ketakutan mengambil alih sepenuhnya dan tubuh membeku karena putus asa. Tapi sesuatu yang berbeda terjadi di dalam pondok itu. Seseorang mulai berdoa dengan suara keras, lalu satu orang lagi bergabung, lalu yang lain dan yang lain lagi. Tak lama kemudian hampir semua orang di dalam ikut berdoa. Bukan doa pelan atau berbisik, tapi doa yang keras, doa yang berani. Mereka berdoa agar Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka berdoa memohon perlindungan. Mereka berseru kepada nama Yesus, bahkan ketika api mengamuk di sekitar mereka. Lalu seseorang mulai menyanyikan lagu pujian, lagu tentang kuasa dan kesetiaan Tuhan. Dan meski api dan asap mengepung, yang lain pun ikut bernyanyi. Bisakah kamu membayangkan itu? Hidupmu tinggal hitungan detik sebelum berakhir, tapi bukannya menjerit ketakutan, kamu malah bernyanyi. Itu adalah jenis iman yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang, tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak menyerah pada ketakutan, mereka memilih untuk percaya. Mereka beribadah di tengah api yang menyala. Para ekstremis di luar mungkin mengira akan mendengar teriakan, tangisan, atau kepanikan. Tapi yang mereka dengar justru nyanyian, dan itu pasti mengguncang pikiran mereka. Karena bagaimana mungkin seseorang memilih untuk menyembah, bukan mengutuk, memilih untuk memuji, bukan panik. Namun disinilah kisahnya menjadi luar biasa. Api terus membesar. Atap mulai runtuh di beberapa bagian. Dinding-dinding pun perlahan roboh. Tidak ada jalan keluar. Orang-orang di dalam masih berdoa, masih bernyanyi, meski keadaan semakin buruk dari detik ke detik. Asap makin tebal sampai-sampai mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Beberapa orang sudah tergeletak di lantai, berjuang untuk bernapas. Rasanya seperti akhir dari segalanya, dan tiba-tiba langit terbuka. Semuanya dimulai dari satu tetes hujan, lalu satu lagi. Hingga dalam hitungan detik, hujan turun deras. Bukan sekadar gerimis, tapi badai hujan lebat. Hujan yang begitu deras hingga membasahi segalanya dalam sekejap, sampai-sampai sulit melihat apapun di depan mata. Padahal, saat itu bukan musim hujan. Sudan adalah daerah yang gersang, penuh padang pasir. Hujan jarang turun, apalagi badai mendadak seperti itu. Tapi malam itu, hujan turun seperti air bah. Api yang sebelumnya melahap gubuk mulai mengeluarkan suara desis. Api yang tampak tak terhentikan beberapa saat lalu, perlahan padam. Dinding berhenti terbakar, atap berhenti runtuh. Dan dalam hitungan menit api benar-benar padam di dalam gubuk. Orang-orang masih berdoa, masih bernyanyi. Tapi kali ini dengan tangisan, bukan karena ketakutan, melainkan karena lega, karena takjub, karena rasa syukur yang luar biasa. Mereka bisa bernapas lagi, asap mulai menipis, panas mulai hilang, dan mereka masih hidup. Di luar, para ekstremis berdiri di tengah hujan, basah kuyup, menatap gubuk itu dengan wajah terkejut. Rencana mereka gagal, api padam, dan mereka tidak punya penjelasan apapun untuk apa yang baru saja terjadi. Sebagian dari mereka melarikan diri. Yang lain hanya terdiam, membeku, mencoba memahami apa yang mereka saksikan. Akhirnya,
Orang-orang Kristen di dalam berhasil mendobrak pintu yang sudah hangus. Mereka keluar dengan tubuh berlumur jelaga, batuk, dan terengah-engah, tapi semuanya hidup. Tidak satu pun yang mati. Tidak satu pun yang mengalami luka bakar serius, padahal api itu seharusnya memusnahkan mereka semua. Tidak ada satu nyawa pun yang hilang. Penduduk desa di sekitar mendengar keributan dan segera datang. Mereka melihat gubuk yang hangus terbakar, melihat orang-orang Kristen berdiri di tengah hujan sambil memuji Tuhan, dan melihat para ekstremis berjalan menjauh dalam diam, kalah tanpa kata, dan kabar tentang peristiwa itu pun menyebar dengan cepat. Keesokan paginya seluruh daerah sudah tahu apa yang terjadi. Orang-orang membicarakan tentang api yang tak bisa membunuh, hujan yang datang entah dari mana, orang-orang Kristen yang bernyanyi di tengah kobaran api, dan Allah yang menjawab doa mereka dengan cara yang tak bisa disangkal siapapun. Kisah ini adalah salah satu momen yang mengingatkan kita mengapa iman itu penting. Bukan iman yang hanya sekadar ide indah atau pikiran penghiburan, tapi iman yang tetap berdiri teguh saat segala sesuatu di sekelilingmu runtuh. Iman yang membuatmu menyanyi di tengah api, bukan mengutuk di tengah asap. Orang-orang di dalam gubuk itu tidak tahu bahwa mereka akan diselamatkan. Mereka tidak memiliki jaminan bahwa hujan akan datang, tapi mereka tetap berdoa. Mereka tetap menyembah, dan Allah hadir dengan cara yang tidak bisa disangkal siapapun. Aku tahu, beberapa orang mungkin akan mencoba menjelaskan ini secara logis. Mereka akan berkata bahwa itu hanya kebetulan, bahwa hujan memang akan turun pada saat itu juga, bahwa semua itu tidak ada hubungannya dengan doa atau campur tangan Tuhan. Tapi inilah masalahnya dengan penjelasan seperti itu. Waktunya terlalu sempurna. Hujan itu turun di tempat yang hampir tidak pernah hujan. Hujan itu dimulai tepat saat para pengikut Kristus paling membutuhkannya. Dan cukup deras untuk memadamkan api yang hanya beberapa detik lagi akan menghanguskan puluhan orang. Kau boleh menyebutnya kebetulan jika mau. Tapi orang-orang yang ada di sana tahu apa yang mereka alami. Mereka tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Dan sejak hari itu, mereka menghabiskan setiap hari untuk menceritakan kisah itu kepada orang lain. Namun, apa yang terjadi setelah malam itu? Inilah bagian dari kisah yang jarang diceritakan orang. Semua orang ingin tahu tentang mujizatnya, tentang api dan hujan. Tapi bagaimana dengan hari-hari dan minggu-minggu setelahnya? Bagaimana dengan dampak yang ditinggalkan oleh peristiwa itu? Hal pertama yang perlu kau pahami adalah bahwa peristiwa itu tidak hanya memengaruhi orang-orang di dalam gubuk. Itu mengguncang seluruh komunitas. Ingat, kejadian ini terjadi di wilayah yang menentang kekristenan secara terbuka, di mana menjadi seorang percaya bisa mengorbankan segalanya, di mana banyak orang menyembunyikan imannya karena takut akan konsekuensi jika ketahuan. Namun, setelah malam itu, sesuatu berubah. Orang-orang Kristen yang selamat tidak bersembunyi. Mereka tidak kabur atau meninggalkan tempat itu. Mereka tidak berhenti berkumpul. Sebaliknya, mereka menjadi lebih berani. Mereka mulai bersekutu dengan lebih terbuka, bukan dengan ceroboh, tapi dengan keyakinan baru. Sebab ketika engkau pernah diselamatkan dari api oleh hujan yang mustahil, maka rasa takut tidak lagi memiliki kuasa yang sama atasmu. Salah satu yang selamat, seorang pria bernama Ibrahim, mengatakan sesuatu yang benar-benar menggambarkan kejadian itu. Ia berkata sebelum malam itu, ia berdoa dengan harapan, tetapi setelah malam itu, ia berdoa dengan kepastian. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Harapan itu indah, tetapi masih mengandung keraguan. Kepastian tidak tergoyahkan, dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang ini. Setelah peristiwa itu, mereka memiliki keyakinan yang tak terguncangkan, bahwa Tuhan mendengar mereka, Tuhan melihat mereka, dan Tuhan bertindak bagi mereka.
Namun, bukan hanya orang-orang Kristen yang terpengaruh oleh kejadian itu, para ekstremis yang merencanakan serangan itu kehilangan banyak kredibilitas. Di komunitas seperti itu, kekuasaan dan ketakutan berjalan beriringan. Kelompok-kelompok seperti ini mempertahankan kendali dengan menebar rasa takut, dengan menunjukkan bahwa mereka lebih kuat, lebih berkuasa, dan lebih berwenang daripada siapapun. Tetapi apa yang terjadi malam itu menghancurkan ilusi itu. Bagaimana mungkin mereka mempertahankan citra sebagai pihak yang paling berkuasa ketika hal yang mereka coba hancurkan justru tetap berdiri? Bagaimana bisa mereka meyakinkan orang bahwa mereka berkuasa ketika alam sendiri seolah-olah bekerja melawan mereka? Beberapa ekstremis mencoba mengecilkan kejadian itu, mengatakan itu hanya nasib buruk atau waktu yang tidak tepat. Tapi semua orang tahu yang sebenarnya hujan seperti itu tidak pernah turun di wilayah itu pada waktu seperti itu. Titik. Dan yang lebih menarik lagi, beberapa dari ekstremis muda yang terlibat dalam serangan itu mulai bertanya-tanya. Bukan secara terbuka, karena itu bisa berbahaya bagi mereka. Tetapi secara diam-diam mereka mulai meragukan apa yang selama ini mereka yakini. Sebab ketika seseorang menyaksikan sesuatu yang bertentangan dengan semua yang diajarkan kepadanya, akan muncul retakan dalam keyakinannya. Ada kisah tentang salah satu dari mereka, seorang pemuda, mungkin berusia 19 atau 20 tahun, yang datang mengunjungi salah satu orang Kristen yang selamat beberapa minggu kemudian. Ia tidak datang untuk mengancam, tetapi untuk bertanya. Ia ingin tahu apa yang mereka doakan di dalam gubuk itu, apa yang mereka nyanyikan, dan mengapa mereka tidak takut. Orang Kristen itu, yang masih dalam masa pemulihan dari luka akibat asap, duduk bersamanya dan menjelaskan Injil. Ia berbicara tentang Yesus, tentang kasih karunia, tentang Allah yang tidak hanya menyelamatkan dari api fisik, tetapi juga dari kematian rohani. Dan pemuda ekstremis itu mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah percakapan itu. Namun pria Kristen itu berkata, ia melihat air mata di mata pemuda tersebut saat ia pergi. Itulah hal yang menakjubkan tentang mukjizat. Mukjizat tidak hanya mengubah orang yang mengalaminya secara langsung, tetapi juga menciptakan gelombang pengaruh. Mereka membuat orang lain mempertanyakan apa yang selama ini mereka yakini. Mereka membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Sekarang, mari kita berbicara tentang desa itu sendiri, orang-orang yang tinggal di sana, namun bukan bagian dari kelompok manapun. Mereka hanya berusaha bertahan hidup, menundukkan kepala dan menghindari masalah. Tapi mereka melihat semuanya. Mereka melihat api, mereka melihat hujan, mereka mendengar nyanyian itu, dan mereka tidak bisa mengabaikannya. Dalam hari-hari setelah peristiwa itu, beberapa dari mereka mulai mendatangi orang-orang Kristen secara diam-diam. Mereka bertanya, ingin tahu lebih banyak tentang Allah yang bisa menurunkan hujan untuk memadamkan api. Ada yang mulai menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Beberapa bahkan memutuskan untuk percaya bukan karena paksaan, bukan karena khotbah yang keras, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Seorang wanita dari desa yang sebelumnya menentang umat Kristen berkata bahwa ia sudah lama memikirkan tentang kekristenan, tapi selalu takut untuk mengambil langkah. Namun setelah melihat apa yang terjadi malam itu, ia berkata ia sadar bahwa ketakutannya sia-sia. Jika Allah bisa melakukan hal seperti itu bagi orang-orang di gubuk itu, apalagi yang perlu ia takuti? Dalam waktu sebulan, ia menjadi pengikut Kristus.
Ada juga seorang pria tua, seorang Muslim yang taat seumur hidupnya. Ia mengaku tak bisa berhenti memikirkan waktu turunnya hujan itu. Ia berusaha mencari penjelasan logis, sesuatu yang masuk akal secara ilmiah. Namun semakin ia berpikir, semakin tidak masuk akal. Akhirnya ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa apa yang ia lihat adalah sesuatu yang supranatural. Dan jika itu benar-benar supranatural, maka ia perlu mengenal Allah di balik peristiwa itu. Ini bukanlah pertobatan massal. Tidak ada acara besar atau kebaktian kebangunan rohani. Semuanya terjadi dengan tenang secara pribadi, namun semuanya nyata dan terus bertumbuh. Tentu saja tidak semua orang merespons dengan positif. Beberapa justru menjadi lebih bermusuhan. Mereka melihat orang-orang Kristen sebagai ancaman. Bukan karena orang Kristen itu keras atau berbahaya, tetapi karena kelangsungan hidup mereka menantang tatanan kekuasaan yang ada. Ancaman pun meningkat. Ada pelecehan, intimidasi, bahkan beberapa rumah orang percaya dirusak. Satu keluarga harus pindah ke desa lain karena situasi sudah terlalu berbahaya. Namun yang luar biasa adalah ini. Meskipun menghadapi tekanan dan penganiayaan, komunitas itu tidak hancur. Justru sebaliknya, mereka menjadi lebih kuat. Pengalaman bersama pada malam itu menciptakan ikatan yang hampir mustahil untuk diputuskan. Mereka telah melewati api bersama secara harfiah, dan di tengah peristiwa itu, mereka melihat bagaimana Allah hadir dengan cara yang paling dramatis. Pengalaman seperti itu mengubah seseorang. Itu menanamkan iman begitu dalam, sehingga keadaan apapun tidak bisa menggoyahkannya. Ada satu fenomena psikologis yang menarik. Trauma bersama bisa memiliki dua akibat, bisa menghancurkan suatu komunitas, atau justru menempa mereka menjadi sesuatu yang tidak dapat dipatahkan. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah yang kedua. Umat Kristen di desa itu menjadi keluarga dalam arti yang sesungguhnya. Hubungan mereka melampaui batas pertemanan biasa. Mereka saling percaya sepenuhnya. Mereka saling menopang secara finansial, emosional, dan rohani. Mereka bukan sekadar orang-orang yang datang ke pertemuan gereja, tetapi benar-benar menjadi satu tubuh Kristus yang hidup. Ibadah mereka pun berubah. Sebelum peristiwa kebakaran itu, nyanyian mereka pelan dan hati-hati karena takut terdengar orang lain. Tapi setelah peristiwa itu, mereka menyanyi dengan cara yang berbeda, lebih lantang, penuh semangat dan berani. Mereka tahu bahwa penyembahan memiliki kuasa karena mereka sudah mengalaminya sendiri. Mereka pernah bernyanyi di hadapan maut dan melihat Allah menjawab secara nyata. Salah satu penyintas berkata begini, "Sebelum kebakaran, aku bernyanyi karena itu bagian dari ibadah, hal yang seharusnya dilakukan. Tapi setelah kebakaran, aku bernyanyi karena aku sungguh-sungguh memaknainya. Setiap kata, setiap nada, bukan lagi sekadar rutinitas. Itu adalah ungkapan syukur dan iman yang tulus." Sekarang, mari kita mundur sejenak dan melihat makna dari kisah ini. Mungkin kamu berpikir, itu luar biasa, tapi apa hubungannya dengan aku? Aku tidak tinggal di Sudan, aku tidak sedang dianiaya, aku tidak terjebak dalam bangunan yang terbakar. Dan kamu benar, sebagian besar dari kita mungkin tidak akan pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kita semua punya api kita masing-masing. Mungkin bukan api yang sesungguhnya, tapi situasi yang terasa sama panas dan menyesakkan. Saat-saat ketika segalanya terasa hancur, ketika seolah tidak ada jalan keluar, saat dinding kehidupan seolah menutup dari segala sisi dan kita tidak tahu harus bagaimana. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Penyembahan dan doa bukan hanya dilakukan ketika hidup baik-baik saja. Itu adalah senjata rohani yang kita pakai ketika hidup sedang berantakan. Orang-orang Kristen di desa itu tidak menunggu sampai aman baru memuji Tuhan. Mereka memujinya di tengah krisis.
Dan justru saat itulah mujizat terjadi. Pikirkan baik-baik. Mereka tidak melihat hujan terlebih dahulu baru bernyanyi. Mereka bernyanyi dulu, lalu hujan turun. Penyembahan datang lebih dulu. Mujizat datang kemudian. Urutan itu penting. Terlalu sering kita memperlakukan Tuhan seperti mesin penjual otomatis. Kita ingin melihat hasil dulu baru percaya. Kita ingin bukti dulu baru beriman. Tapi iman tidak bekerja seperti itu. Iman adalah percaya sebelum melihat hasilnya. Iman adalah menyembah di tengah api, bukan setelah berhasil keluar dari api. Dan inilah bagian yang luar biasa. Ketika kamu memilih untuk tetap percaya dan menyembah, bahkan di saat segalanya tampak gelap dan tanpa harapan, kamu sedang menempatkan dirimu di posisi yang tepat untuk melihat Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Bukan karena penyembahanmu membeli mujizat, atau karena kamu berhasil memanipulasi Tuhan supaya menolongmu, tidak. Tapi karena iman yang sejati selalu selaras dengan cara Tuhan bekerja, Tuhan merespons kepercayaan. Dia bergerak ketika ada orang yang benar-benar percaya bahwa Ia akan bertindak. Orang-orang Kristen di Sudan tidak memiliki rumus khusus. Mereka tidak punya teknik doa yang istimewa. Mereka hanya berseru kepada Tuhan dengan segenap hati mereka dan percaya bahwa Dia akan mendengar mereka. Dan Tuhan benar-benar menjawab dengan cara yang tak terbantahkan. Jadi, jika kamu sedang mengalami sesuatu saat ini, situasi yang terasa mustahil, masa di mana kamu bertanya-tanya, di mana Tuhan, dan mengapa Dia belum juga bertindak, mungkin pertanyaannya bukan di mana Tuhan, tetapi apakah kamu masih menyembahnya? Apakah kamu masih berdoa? Apakah kamu masih percaya bahkan ketika kamu tidak melihat jalan keluar? Karena itulah yang dilakukan orang-orang Kristen di Sudan. Dan Tuhan menemui mereka tepat di tengah kobaran api itu. Hal lain yang juga ditunjukkan kisah ini adalah kuasa dari kebersamaan. Orang-orang percaya itu tidak sendirian di dalam gubuk kayu tersebut. Mereka bersama-sama. Dan ketika api mulai menyala, mereka tidak saling menyalahkan. Mereka tidak panik sendiri-sendiri. Mereka bersatu, mereka berdoa bersama, mereka menyanyi bersama, mereka menghadapi maut bersama. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam iman yang bersatu. Alkitab mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika orang-orang percaya bersatu dalam doa dan iman, terutama di masa krisis, ada kuasa rohani yang dilepaskan. Itu bukan sihir, melainkan memang cara kerja kerajaan Allah. Kita lebih kuat bersama daripada sendirian. Dan di tempat seperti Sudan, di mana menjadi seorang Kristen bisa berarti hukuman mati, kebersamaan bukanlah pilihan. Itu adalah cara untuk bertahan hidup. Mereka saling membutuhkan, saling bergantung, saling melindungi, dan ketika krisis datang, ikatan itu menjadi kekuatan terbesar mereka. Bandingkan dengan banyak dari kita yang hidup di negara-negara aman. Kita sering memperlakukan gereja seperti janji mingguan, sesuatu yang kita selipkan di antara jadwal makan siang dan belanja. Kita merasa tidak terlalu butuh orang percaya lain, karena hidup kita cukup nyaman tanpa mereka. Kita bisa menjadi orang Kristen sendirian, tapi kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa kita sedang kehilangan sesuatu. Kita kehilangan kedalaman relasi dan iman yang muncul ketika kita benar-benar saling bergantung. Ketika kita melewati masa sulit bersama, ketika kita berdoa, bukan karena itu kebiasaan yang baik, tapi karena kita sungguh-sungguh butuh Tuhan hadir. Orang-orang Kristen di Sudan memiliki sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang Kristen di dunia yang lebih nyaman. Rasa urgensi, keputusasaan yang kudus, dan iman yang telah diuji oleh api yang sesungguhnya. Dan karena itulah, iman mereka seringkali lebih dalam, lebih kuat,
dan lebih nyata daripada yang kita alami di tempat yang aman. Bukan berarti kita harus mencari penderitaan, tapi kisah ini menantang kita untuk mengambil iman kita dengan lebih serius, berhenti memperlakukan kekristenan seperti hobi, dan mulai menjalaninya sebagai hal paling penting dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri kisah ini, saya ingin menyinggung sesuatu yang mungkin terlintas di pikiranmu. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau begitu, mengapa Tuhan tidak selalu melakukan hal seperti ini? Mengapa Dia tidak selalu menurunkan hujan untuk menyelamatkan setiap orang Kristen yang sedang dalam bahaya? Mengapa ada orang percaya yang mati sebagai martir, sementara yang lain diselamatkan secara ajaib? Itu pertanyaan yang wajar dan memang tidak mudah dijawab. Kenyataannya kita tidak selalu mengerti waktu atau cara Tuhan bekerja. Ada banyak orang percaya yang telah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, yang menyembah dengan penuh iman, tetapi tidak mendapatkan kelepasan secara fisik seperti yang mereka harapkan. Mereka mati karena iman mereka. Namun itu bukan kegagalan doa dan bukan tanda kurangnya iman. Itulah realitas hidup di dunia yang telah rusak oleh dosa. Apa yang terjadi di Sudan malam itu memang sebuah mukjizat, campur tangan Tuhan yang jelas dan tak terbantahkan. Tetapi mukjizat disebut mukjizat karena itu luar biasa, bukan hal yang biasa. Mukjizat adalah pengecualian, bukan aturan. Tuhan tidak berkewajiban menjelaskan mengapa Ia kadang turun tangan secara ajaib dan kadang tidak. Namun inilah yang kita tahu pasti, Tuhan selalu hadir, Ia selalu mendengar, Ia selalu bekerja. Bahkan ketika tidak ada penyelamatan yang dramatis, ketika api tidak padam dan badai tidak reda, Dia tetap ada di sana. Dan bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir. Itu bukan hal terburuk yang bisa terjadi, karena kita memiliki kehidupan kekal di sisi lain. Orang-orang Kristen di gubuk itu sudah siap untuk mati. Mereka telah berdamai dengan kemungkinan itu. Mereka menyembah bukan karena tahu mereka akan diselamatkan, tetapi karena mereka mempercayai Tuhan apapun hasilnya. Itulah iman sejati, iman yang berkata, sekalipun engkau tidak menyelamatkanku, engkau tetap baik, engkau tetap Allah, dan aku akan tetap menyembahmu. Jadi, ketika kita mendengar kisah seperti ini, jangan jadikan itu sebagai rumus. Jangan berpikir, kalau aku berdoa lebih keras atau menyembah lebih sungguh, pasti Tuhan akan memberiku apa yang aku mau. Bukan begitu caranya. Sebaliknya, biarlah kisah ini menguatkan kita, mengingatkan bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Ia mendengar doa-doa kita, dan bahwa Ia bisa bertindak dengan cara yang melampaui logika dan hukum alam. Biarlah juga kisah ini menantang kita untuk memiliki iman seperti mereka, iman yang tetap menyembah di tengah api, iman yang tetap percaya saat hasilnya belum pasti, iman yang berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu siapa Tuhanku, dan itu sudah cukup. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, seorang pendeta dari wilayah lain datang mengunjungi para penyintas. Ia ingin mendengar langsung kesaksian mereka dan mencatat apa yang terjadi. Selama beberapa hari, ia mewawancarai banyak orang, mendengarkan sudut pandang mereka, dan menulis cerita mereka satu persatu. Menariknya, ia menemukan bahwa setiap orang memiliki kenangan yang sedikit berbeda. Ada yang merasa apinya lebih panas dari yang lain ceritakan. Ada yang ingat hujan turun lebih cepat. Ada yang ingat doa atau lagu tertentu yang tidak disebut oleh orang lain. Namun, satu hal pasti, semua sepakat pada inti kebenaran yang sama. Apinya benar-benar nyata. Hujan turun secara ajaib, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Pendeta itu berkata, hal itu mengingatkannya pada kisah kebangkitan Yesus dalam Injil.
Ada perbedaan sudut pandang dan detail, tapi semuanya menyatakan satu kebenaran yang sama. Yesus benar-benar bangkit. Dan di Sudan malam itu, Tuhan benar-benar menurunkan hujan untuk memadamkan api. Variasi dalam kisah-kisah itu tidak melemahkan kesaksiannya, justru sebaliknya, memperkuatnya. Karena jika semua orang menceritakan hal yang persis sama dengan detail yang identik, kita mungkin akan curiga bahwa mereka telah berkoordinasi sebelumnya. Namun, ketika ada banyak saksi dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, tetapi semuanya menunjuk pada peristiwa ajaib yang sama, itulah tanda bahwa sesuatu yang nyata benar-benar terjadi. Semua kesaksian itu dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah dokumen yang kini beredar di antara gereja-gereja bawah tanah di wilayah tersebut. Dokumen itu telah menjadi sumber penghiburan bagi orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan, sebuah pengingat bahwa Tuhan masih melakukan mujizat, bahwa Ia masih hadir bagi umatnya, dan bahwa doa serta penyembahan masih memiliki kuasa. Dan dokumen itu tidak berhenti di Sudan saja. Kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibagikan di gereja-gereja rumah di Tiongkok, pertemuan bawah tanah di Iran, serta komunitas Kristen kecil di Afrika Utara dan Timur Tengah. Orang-orang percaya yang menghadapi ancaman serupa dikuatkan oleh apa yang terjadi malam itu di Sudan. Mereka diingatkan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa Tuhan melihat mereka, bahwa doa mereka berarti. Itulah kuasa dari sebuah kesaksian. Itulah sebabnya penting untuk membagikan kisah-kisah seperti ini. Bukan untuk membesar-besarkan atau mencari sensasi, tetapi untuk saling mengingatkan siapa Tuhan itu dan apa yang Ia sanggup lakukan. Untuk membangun iman, mendorong ketekunan, dan memberi harapan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan kisah seperti ini? Bagaimana kita meresponsnya? Pertama, kita harus ingat bahwa iman itu bukan sesuatu yang pasif. Iman adalah tindakan. Itu berarti memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, meski keadaan berkata sebaliknya. Itu berarti tetap menyembah ketika hati ingin panik. Itu berarti tetap berdoa meski terasa seolah Tuhan tidak mendengar. Kedua, kita mendukung saudara-saudara seiman yang dianiaya. Orang-orang Kristen di Sudan dan tempat-tempat seperti itu tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta doa, solidaritas, dan bantuan nyata jika memungkinkan. Ada banyak organisasi yang secara khusus menolong orang Kristen yang dianiaya, dan kita seharusnya mendukung mereka sebisa mungkin. Ketiga, kita perlu memeriksa iman kita sendiri. Kita perlu bertanya, apakah aku akan punya keberanian untuk tetap menyembah di tengah api? Apakah aku akan tetap percaya jika aku terperangkap di dalam gubuk itu? Dan jika jawaban jujurnya adalah tidak, maka sekaranglah waktunya untuk membangun iman yang seperti itu sebelum masa krisis datang. Sebab iman bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba di saat genting. Iman dibangun perlahan, lewat hubungan dengan Tuhan, lewat membaca firman-Nya, lewat doa, dan lewat komunitas. Orang-orang percaya di Sudan memiliki iman yang kuat malam itu karena mereka sudah melatihnya selama bertahun-tahun. Mereka sudah memutuskan siapa Tuhan bagi mereka, dan mereka sudah berkomitmen untuk percaya kepadanya, apapun yang terjadi. Jadi ketika krisis datang, mereka tidak perlu mencari tahu lagi apa yang mereka percayai. Mereka sudah tahu. Dan akhirnya, kita harus membagikan kisah-kisah ini. Kita harus menceritakan kepada dunia tentang apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita perlu saling mengingatkan bahwa Ia masih bekerja, masih berkuasa, masih hadir, bahkan di tengah budaya yang semakin skeptis terhadap iman. Kesaksian-kesaksian seperti ini sangat penting. Mereka menembus keraguan dan kebisingan dunia dan menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Ia masih bergerak bagi umatnya. Api di Sudan seharusnya membunuh puluhan orang. Namun itu tidak terjadi karena Tuhan menurunkan hujan. Bukan gerimis, bukan hujan ringan, tetapi hujan deras.
hujan yang memadamkan api dan menyelamatkan nyawa. Dan itu bukan kebetulan, bukan keberuntungan, itu Tuhan. Jika kisah ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah berikutnya.